Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Falam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib mushola Baitus Salam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa bersua kembali meskipun dalam kondisi hujan rintik-rintik. Ya Allah, masyiban nafi'an. Semoga hujan yang bermanfaat, hujan yang mengandung rahmat bagi kita semua. Alhamdulillah. Semoga amal ibadah kita pada malam hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Masih di bab zakat sampai hal tajibu zakat fi mali shaghir wal majnun. Wajibkah zakat bagi harta yang dimiliki oleh anak kecil atau yang dimiliki oleh orang gila? Bisa jadi orang gila duitnya banyak karena warisan gitu ya, atau anak kecil duitnya banyak, kemudian sampai satu nisab, sampai haul. Akan tetapi yang memiliki adalah shaghir, anak kecil, atau majnun, orang gila. Wajibkah zakat? Sebagaimana sholat itu tidak wajib bagi shaghir dan majnun. Tapi kalau zakat bagaimana? Lil ulama fi hadhil mas'alah qaulani masyhurani. Dalam hal ini ulama terbagi menjadi dua pendapat, termasuk qaul yang masyhur ya. Dua qaul yang masyhur. Ulama berbeda pendapat menjadi dua qaul. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah
Ya, dan sebagian dari kalangan salafus sholih mengatakan la tajibu zakah fi malihima, tidak wajib zakat bagi harta yang dimiliki oleh mereka berdua. Siapa mereka berdua? Anak kecil atau orang gila. Imma mutlaqan au fi ba'dil amwal, baik itu secara mutlak maupun sebagian harta yang ia miliki. Pendapat yang pertama ini mengatakan tidak wajib. Wong edan kok kon bayar zakat itu piye? Anak kecil kok disuruh bayar zakat itu gimana? Mereka berargumentasi li anna zakat ibadatun mahdotun kasolat. Menurut mereka yang mengatakan tidak wajib, bahwa zakat itu tidak beda jauh dengan sholat. Sholat ibadah mahdun, zakat ibadah mahdun. Fahia taftakiru ila niyatin, ibadah mahdun itu butuh niat. Wasobiyu wal majnun la tatahaqqaqu minhuma an-niyyah, dan anak kecil maupun orang gila itu dia tidak punya niat. Orang gila juga tidak punya niat, sama dengan orang tidur. Anak kecil juga tidak punya niat. Maka karena ibadah itu butuh niat, sehingga anak kecil dan gila meskipun punya harta banyak, dia tidak wajib zakat. Pendapat yang pertama. Wali anna sabiyya wal majnuna qad saqata anhuma taklif. Begitu juga alasan yang lain bahwa anak kecil dan orang gila itu telah gugur kemukalafannya, ya, dia tidak mukalaf lagi. Yang diwajibkan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu mukalaf. Mukalaf itu diantaranya adalah tidak gila dan sudah akil balik. Fala tajibu alaihima, maka anak kecil dan orang gila tidak wajib zakat. Begitu juga alasan yang lain, wali anna zakata toharatun lil muzaki. Sesungguhnya zakat itu membersihkan bagi pelakunya, membersihkan bagi orang yang mengeluarkan zakat, membersihkan dari dosa dan kesalahan. Wa tathhir inama yakunu min arjasid dunub. Kalau membersihkan dohir itu kan toharoh hisiyah, itu karena terkena najis, berbelepotan kotoran gitu. Nah, untuk maknawi bagaimana zakat membersihkan itu adalah membersihkan dosa dan maksiat. Sementara anak kecil dan orang gila tidak punya dosa, mau dibersihkan apanya gitu ya, mau tidak punya dosa. Wali anna fi adamil ahdi min malima, ya, hifadhan ala hadal mal, bahkan tidak mengambil harta dari orang gila dan dari anak kecil itu termasuk bagian dari menjaga harta itu sendiri. Ma'adamis tito'atihima istismaruhu, karena anak kecil dan orang gila itu tidak bisa mengembangkan hartanya. Dengan alasan-alasan ini, maka pendapat yang pertama Abu Hanifah dan yang lain mengatakan orang gila dan anak kecil meskipun kaya raya tidak wajib zakat. Pendapat yang kedua yaitu pendapat jumhurul ulama. Di dalamnya ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Aisyah, Jabir bin Abdullah, dan juga dari Ibnu Abbas. Mereka mengatakan tajibu zakah fi mali sobi wal majnun mutlaqan, wajib zakat bagi orang gila dan anak kecil ketika mempunyai harta satu nisab dan haul. Nah, alasannya apa? Kuat mana coba ini ya? Tadi yang mengatakan tidak wajib zakat, alasannya sudah disebutkan tadi ya. Nah, yang mengatakan wajib, dia berargumentasi di antaranya satu, umumun nusus adalah ala wujub zakat fi malil agniya wujuban mutlaqan.
dalil-dalil tentang wajibnya zakat itu umum. Aqimus shalah wa atuz zakah, tentang dalil-dalil wajibnya zakat itu berlaku umum bagi orang yang mendapatkan harta banyak satu nisab, maka diwajibkan secara mutlak. Karena di teks kewajiban zakat itu lam yustasna sobiyan wala majnunan. Teks itu tidak mengecualikan orang gila maupun anak kecil. Sehingga siapapun yang punya harta banyak ketika itu muslim maka wajib zakat. Sahabat Umar bin Khattab juga pernah mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha shadaqah. Jadi pergunakanlah harta anak yatim la ta'kuluha as-shadaqah. Tidak akan menghabiskan harta itu dengan ia disedekahkan. Maka anna maksudnya zakat siddun atau siddu kullatil fuqara min malil aghniya. Maksud dari zakat itu adalah menutup celah bagi orang-orang fakir dari mempunyai keinginan ngiler terhadap hartanya orang kaya. Syukran lillah, dan juga untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Atau untuk menutup keinginan orang fakir. Maka majnun dan shogir tetap syukran lillah, syukur atas nikmat yang Allah berikan. Majnun dan shogir tetap watathiran lil mal, yang dibersihkan bukan orangnya, tapi yang dibersihkan adalah hartanya. Yang dibersihkan bukan orangnya, tapi hartanya. Wa malu sobi wal majnun qabilun li adakin nafaqat wal huromat, ya. Dan harta anak kecil maupun harta orang gila adalah qabilun li adakin nafaqat. Dia menerima untuk memberikan nafaqah wal huromat, dan termasuk bagian denda. Fala yubadiku an zakat, maka tanpa terkecuali dari zakat. Jadi harta anak kecil dan majnun kan diambil untuk nafkah dia, ya. Bahkan misalnya dia melakukan hal yang wajib kafarat, maka diambil darinya, maka zakat juga. Kemudian anak zakat hakul adami, apalagi zakat itu bukan hakullah, tapi zakat itu termasuk bagian dari hakul adami. Fastawa fi wujubi ataiha al-mukallaf wa ghairul mukallaf. Maka kewajiban menunaikannya itu sama antara mukallaf dan ghairul mukallaf. Wa hadzal qaul huwa rajih. Menurut penulis Abu Malik Kamal bin Said Salim mengatakan pendapat inilah yang kuat. Pendapat inilah yang kuat. Wa alaihi fa innal waliya yukhrijuha anhuma min malihima li anaha zakatun wajibatun. Nah, yang mengeluarkan siapa? Ya walinya. Yang mengeluarkan walinya, karena itu merupakan sebuah kewajiban ketika sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain, baik persyaratan haul maupun persyaratan nisab, ya. Maka anak kecil yang kaya, orang gila yang kaya tetap diwajibkan zakat. Tapi kalau ada pilihan dengan sehat tapi miskin, terus gila tapi kaya, itu yang pilihnya mesti yang sehat tapi kaya. Insya Allah. Kalau bisa milih, kalau nggak bisa milih ya apa yang Allah berikan kita syukuri, ya itu ya. Kita syukuri, Masya Allah. Kemudian surutul mal li tajibiz zakati fihi, ya. Syarat harta yang wajib dizakati. Syarat harta yang wajib dizakati. Ternyata ada syarat-syaratnya. Yustaratu fil mal hatta tajiba fihi zakah surutun. Disyaratkan harta-harta yang
wajib dizakati itu dengan beberapa syarat. Ketika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka menjadi tidak wajib zakat. Apa itu? Yang pertama, ayyakuna minal asnaf allati tajibu fiha zakat. Sebagian ulama mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati itu adalah bagian-bagian harta yang memang wajib zakat yang diwajibkan oleh nas. Ya, meskipun nanti ketika sampai pembahasan ini nanti akan terjadi tafsil gitu ya. Terjadi tafsil. Kadang gini, kalau secara logika orang nanam padi atau nanam beras, tidak ada kata-kata nanam beras ya. Nanam padi atau nanam beras, nisabnya itu 750 kilo beras bersih. Mungkin kalau padi masih sama merangnya mungkin ya sekitar 1 ton. Misalnya supaya mudah menghitung, beras 7 kintal setengah itu berapa ribu? Nah, sekarang berapa 1 kilo? 15 kali 750 berapa? Orang pakai akeh loh, benar, enggak begitu banyak. Misalnya tuh 15.000 kali 10 berarti 150 kali 10 1.500.000 kali 7,5, kan paling 10 juta kan? Sekitar 10 juta. Padahal orang yang punya emas 85 gram. 85 gram berapa juta, Pak Budi? Banyak kan? Misalnya kali 2 juta saja nggak usah banyak-banyak, berarti kan sudah 170 juta. Seolah-olah loh ini, seolah-olah orang petani bilang jangan adil banget nih. Masa aku 10 juta wajib zakat, sing emas 170 juta lagi wajib zakat. Lah tak kita kan sami kalah kok, nah. Ya kan? Itu nandur pari berarti kan hanya 10 juta, meskipun ya harus terpotong mulai buruke macul piro, tuku mes piro kan gitu ya. Yang kedua, ternyata gabah itu zakatnya 10%, sementara emas 2,5%. Protes apa sih? Lah protes gak nyopok ya. Mas Budi gajian sebulan 20 juta orang kena wajib zakat, gitu. Karena nggak ada zakat profesi bagi sebagian ulama. Protesnya seperti ini. Ya, masya Allah. Ini nanti pembahasannya ke sana karena nanti ada ikhtilaf antara para ulama. Tapi untuk syarat pertama ini yang disepakati lah, berarti harta yang oleh nas diwajibkan zakat itu tidak banyak itu. Kalau perhiasan itu hanya emas dan perak, padahal hari ini perak itu tidak laku. Ya. Nah, akik masih tidak, ternyata enggak gitu ya. Ya, akik itu kan batu mutiara itu, tidak wajib kan itu ya. Terus zumrud, inten itu kan nggak wajib. Itu kemudian kalau binatang ternak yang wajib zakat hanya 3, sebagaimana yang wajib yang boleh buat korban, unta, sapi dan kambing. Ternyata nggak ada zakat kuda, ya, nggak ada zakat ayam, ya, nggak ada zakat bebek, pokoknya zakat ketek, nggak ada kan itu ya. Kemudian tanaman itu yang tanaman kalau kita bilang pegagan itu tanaman pertanian, itu ternyata yang wajib zakat hanya padi sama gandum atau jagung. Nah, nggak tahu kalau kedelai ya, tapi yang jelas singkong enggak kan itu ya. Padahal kalau nebasnya singkong kadang lebih banyak. Bagaimana kalau yang punya kebun jati, punya 1000 pohon, satu pohonnya segini harganya 100 juta kan itu. Protesnya ada Pak Budi. Iya, ya. Kemudian harta dagangan itu meskipun ini juga khilaf para ulama, tapi pendapat yang paling kuat ia tetap wajib
Harta dagangan itu disamakan dengan emas. Berarti toko yang nilainya ada 170 juta. Toko ya. Toko anak ada ini barang komplit itu kan mungkin 170 juta itu belum begitu besar kan ya. Belum begitu besar. Wajib zakat. Sementara yang gajiannya besar malah tidak. Nah, itu nanti letak kita beriman, sami'na wa'ata'na. Pasti ada hikmah yang luar biasa ya. Nah, makanya kadang ada yang tanya bagaimana kalau saya nebaske pohon jati 1 hektar itu bagaimana? Kalau daerah Rembang kan banyak jati-jati besar-besar, wajib zakat enggak, secara nas kan tidak. Ya, secara nas berarti tidak ya. Misalnya terus punya nikel gitu. Nikel kan bukan emas, bukan perak itu ya. Nah, wajib enggak gitu ya. Ini secara nas. Nah, syarat yang pertama adalah ayakuna minal asnaf allati tajibu fiha zakat wa satati tafsiran fima ba'du. Nanti akan dibahas secara terperinci. Yang kedua ayat luar nisab, harus sampai 1 nisab. Ya tadi nisab itu antara harta satu dengan yang lain nggak sama. Nggak sama. Tadi kalau padi 7 kintal setengah, jagung 7 kintal setengah, gandum atau gondem 7 kintal setengah. Tapi kalau kambing 40. Kambing satu yang paling murah berapa Pak Udi? 1 juta. Berarti 40 juta. Kambing 1 juta kan kecil kan? Nah, itu pun sudah 4 kali nilai padi. Sudah 40 juta kan? Sekarang 40. Sapi 30. Sapi 30 tetap lebih tinggi daripada kambing 40 kan. Sapi paling murah berapa? Pedan itu misalnya berapa? Kan nggak dapat 5 juta sekecil-kecilnya. Kali 30. Kalau onta 5, nanti akan dibahas pada saat pembahasannya. Emas 85 gram. Kalau menurut Mahmud Yunus itu ulama fikih Indonesia dari kalangan mazhab Syafi'i, berasal dari Padang. Pak Sus, dari Padang. Padang itu banyak ulamanya, luar biasa. Itu tertulis dalam kitabnya yang namanya Fikih Wabeh. Sementara ini yang sering dikenalkan Nahwu Wabeh. Ternyata ada Fikih Wabeh. Fikih Wabeh itu tulisan Mahmud Yunus dari Padang. Itu zakat emas itu hanya 60 gram. 65 gram sekian. Karena emas pada zaman Nabi memang belum ada gram-graman. Belum ada gram-graman. Hitungan gram itu kan barusan ya. Sehingga harus dikonversi ya. Kan itu ya. Ya dulu itu adanya miskol, adanya ya miskol terus dirham kan gitu. Nah, apalagi ketika kita bicara rupiah itu kan hanya ada di Indonesia gitu ya. Nah, apalagi nanti kalau menteri yang baru mau membuang 03 kan menghitungnya ya itu membuang 03 1000 menjadi 1 gitu ya. Ya, itu tentang masalah nisab emas. Kemudian harta dagangan disamakan dengan emas. Hanya memang hari ini emas melonjak luar biasa. Bagi orang yang kemarin nyelengi, bahasa Jawa itu nyelengi emas 3 tahun yang lalu, untungnya 50%, bahkan tidak 100%. Karena 5 tahun yang lalu emas itu baru 950 sampai 1 juta. Hari ini kemarin itu sampai 3 juta. Hari ini katanya turun lagi gitu ya. Masya Allah. Nah, nyelengi emas. Nah, nyelengi emas. Masus gede. Ini jadi disesuaikan dengan harga emas. Begitu juga harta yang disimpan. Yang disimpan itu kewajiban zakat. Baik menyimpannya itu di rekening, menyimpannya itu di kasur, atau menyimpannya itu berupa harta aset, entah itu rumah, tanah, ataupun koleksi. Ada orang itu sukanya tuh koleksi mobil-mobil, motor-motor lama itu ya kewajiban zakat, atau koleksi apa gitulah.
Itu termasuk hal-hal yang diwajibkan zakat. Bahwa al-qadrati tabasyari wujub zakat ala bulughihi. Nisab itu suatu batasan di mana jumlah harta itu wajib dizakati. Faman lam yamlik hadzal qadra wa malaka maduna aw lam yamlik syai'an aslan fala zakatan alaih. Fakir miskin ya ora wajib zakat, wajibin nampa zakat ya. Atau memiliki harta yang kurang dari 1 nisab. Punya kambingnya hanya 39. Ya, apa malah jilangi noleh. Ya, kemudian punyanya emas tidak sampai 65 gram menurut Mahmud Yunus atau menurut Jumhur 85 gram. Ya, maka tidak wajib zakat. Kemudian yang ketiga, ayat hadal mal mamlukan malakan taman atau milkan taman. Harta yang dimiliki adalah sudah menjadi milik yang sempurna. Sudah menjadi milik yang sempurna. Hari ini contoh ini paling mudah. Meskipun tidak merupakan anjuran, tapi contoh yang paling mudah. Apakah ada orang punya milik kok belum sempurna? Ada. Duit mobil, sekolah. Kan ini milik tapi tidak sempurna, ya tidak sempurna. Duwe apa isi utang. Ya, uang muka truk bahkan hari ini uang mukanya lebih kecil daripada setoran. Kan wah sangat tidak sempurna kan itu loh. Ya sangat tidak sempurna. Ya, atau mempunyai milik tapi masih di tangan orang, mempunyai milik masih di piutang, mempunyai milik belum sempurna, maka tidak wajib zakat. Wajib ala hadza syarti idhofatul amwal ila arbabiha fil Qur'ani was sunnah. Al-Qur'an dan sunnah menyandarkan harta kepada pemiliknya. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Fi amwalihim hakun maklum. Di dalam harta mereka ada hak yang diketahui. Innallaha faradha 'alaihim fi amwalihim. Allah mewajibkan pada mereka pada harta-harta mereka. Ini milik. Wa inna zakat ya tamlikul mal lil mustahiqin. Zakat itu memindahkan kepemilikan kepada orang yang berhak. Wa tamlik far'un 'anil mal 'alal 'anil milki. Enggak mungkin akan memindahkan kepemilikan sementara belum menjadi milik yang sempurna. Maka menjadi milik sempurna baru bisa dipindahkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Wala budda fi zakat minal milik, maka wajib zakat itu telah menjadi milik sempurna. Ketika belum menjadi milik sempurna, berarti belum wajib zakat ya, masih. Kalau bahasa sekarang tadi masih kredit ya, masih setoran, masih utang atau masih apa gitu ya. Nah, belum sempurna kepemilikannya. Kemudian zakat duyun, zakat piutang. Zakat piutang. Bukan zakat hutang loh. Karena yang wajib zakat itu yang punya uang, bukan yang punya hutang. Ya. Zakat duyun berarti zakat piutang. Saya pinjam atau hutang uangnya Pak Budi 250 juta. Kan satu nisab Pak. Ketika setahun yang wajib zakat saya atau jenengan? Iya. Yang wajib zakat kan yang punya uang ya, bukan yang hutang. Wa ala hadhil aujah as-salasah ikhtalafa bi zakatid dain. Tentang kepemilikan sempurna, maka bagaimana tentang piutang? Piutang itu sempurna enggak? Kepemilikan piutang itu sempurna enggak? Itu pertanyaannya. Menjadi milik sempurna enggak? Kayak tadi gambarannya Pak Budi punya uang 250 juta, tapi di tangan saya. Pak Budi termasuk kepemilikan sempurna atau tidak? Sempurna enggak? Sempurna enggak? Hal yakunu ala ja'in bi'tibaril malik al haqiqil mal
an yakuna alal madyin bi tibaril mutasarrif fihi, apakah yang memiliki adalah yang punya uang atau yang memiliki adalah orang yang memegang uang. Pemilik sempurna itu pemilik uang atau pemegang uang? Kan itu ya. Pak Budi pemilik, ternyata tuku bakso ora iso ya. Kan gitu toh. Betul toh Budi, duwe 250 juta yuk jajan bakso yuk. Wah, uangnya nek rusak terus iki. Ini lagi angel gitu toh. Dari sauran itu. Dari sauran 250 juta mung dijak tuku bakso aja ora kuat. Karena di tangan orang gitu ya. Sementara saya yang tidak punya uang, tapi saya punya kekuasaan ya, karena yang saya yang megang. Nah, ternyata termasuk yang disebut sebagai pemilik sempurna, pemegang uang, pemilik uang. Wah, repot ini. Bahkan amyuk fakilahuma li anamil kabulin min huma wairutan. Bahkan atau dua-duanya tidak sempurna. Pemilik tidak kuasa, kuasa tidak memiliki. Jadi itu loh. Harus piye. Pemilik tidak kuasa. Ya loh, benar tuku apa-apa harus tetap gigit jari sih loh. Orang itu ya. Yang menguasai tidak memiliki. Wa'ad dalal akwal fi zakati dain ayuqal inad dain nawaan. Maka para ulama membagi piutang itu menjadi dua. Piutang itu menjadi dua. Yang pertama, dainun marjuhul ada. Piutang yang 60, 80, 70, 80, 90% pasti keluar, pasti disauri. Berarti piutang yang mudah di tangan orang yang amanah. Pak Budi yakin, masuk Ustadz orang bayar. Kita ini belum bayar, belum tenang. Jadi aku optimis 100%. Ustadz orang ngakali gitu. Ini namanya dainun marjuhul ada. Di ayat pun ala musir mukiri bidden. Dia orang yang muda, sebetulnya hartanya banyak, tapi mungkin hanya dibungkar saja. Maka kalau begitu, Pak Budi tetap wajib bayar zakat tiap tahunnya. Tinggal tadi perjanjian hutangnya berapa tahun itu ya. Ya, berapa tahun perjanjian bayar hutangnya. Kalau memang lama ya, lamanya untuk lama, perjanjiannya 2 tahun gitu ya. Yang kedua, dainun wairu marjuil ada, hutang yang sulit diharapkan kembalinya. Ada loh. Hari ini itu orang hutang sama orang nagih hutang itu pede yang mana? Pede yang nyari hutang loh. Galakan yang hutang juga kan itu tak? Mas, lo aku hutangin, dia pede. Wadah, duitmu akeh ngutangi kok kolitera karuang. Orang ngerti nek ngutangi untuk ganjaran kok piye. Ngutangi kira ya pahalanya banyak kok. Ngerti pidato kan utang. Nah, mulai ditagih tapi jatuh meneh, ya. Aku butuh iki lho Ustaz, setahun. Ya wong mempertangguhkan bayar utang itu kan pahalanya banyak tuh Pak Budi. Kalau ngaji wae malah pidato ini meneh. Apa mau ikhlas ya Allah ya Rabbi ya. Jadi ada potongan-potongan orang yang ketika hutang itu pede aja, nggak mau. Bahkan dia membeli sesuatu yang harusnya nggak dibeli, ya. Sobone mall, sobone terus ngendi-ngendi padahal utangnya banyak, padahal sing diutangi duitnya itu wis mau ngiler sampai dikit jari kan itu ya. Nah, ada yang seperti itu. Maka ketika uang itu berada di tangan orang yang sulit, maka tidak wajib zakat kecuali nanti kalau sudah balik uangnya. Kecuali sudah balik baru zakat, ya. Jadi biayakuna ala muksirin la yurja yasaruhu. Angel ini wong kaya ki angel, wis pengalaman utang pirang-pirang utang ning kono arep bayar piye kae ngono. Gajine ra cukup dibayar ya. Awal jahidin wala bayinatin ya, atau memang orangnya tujuannya sudah jelek untuk tidak bayar hutang.
yuzakihi ila qabilahu lama mudiya minasinin. Pendapat yang pertama mengatakan wajib zakat ketika uangnya balik. Misalnya baliknya pas 3 tahun, maka wajib zakat 3 tahun. Misalnya kan 250 kan ya 3 tahun, ya berarti setahun 2,5% berapa? Ya 6.500.000 atau berapa kali di 3. Pendapat yang lain mengatakan yang lewat-lewat tadi nggak wajib zakat, yang lewat-lewat tadi dia nggak megang. Jadi wajib zakatnya pas menerima uang itu, menerima bayaran itu ya. Yuzakihi ila qabidahu li sanatin wahidatin, 1 tahun saja ya. Ada yang mengatakan la zakat alaihi bisyai'in mudiyan minasinin wa la zakat alaihi sanatihi aidon. Bahkan ada yang mengatakan wajib zakatnya nanti kalau sudah kepegang dan sudah setahun di tangan dia. Ya, kalau ini sulit di tangan orang yang sulit itu. Dan ternyata sampai dipikir dibahas, mungkin kayaknya tahu ya bahwa akan ada orang-orang itu yang gampang utang sulit bayar gitu ya. Orang-orang yang utang kebun nyaure padu, besar harus padu terus lunas. Ya Allah, makanya sekarang juga harus hati-hati. Kadang-kadang kita nggak melepas uang untuk memberikan hutangan itu bukan karena kita nggak punya, bukan karena kita pelit, bukan karena yang lain. Kadang-kadang harus kadung muncul ini gayanya kan, nggak ke musuh, mau nih sedulur, mau nih konco akrab, bosok utang orang bayar, ngumpet-ngumpet, di orang balas, di telepon diangkat, di parani nyiwan kan jadi medal silaturahim kan. Nah makanya kadang-kadang perlu untuk tidak dihutangi saja kan, jadi malah itu dengan itu ya. Ya karena perilaku mereka seperti itu ya. Kadang-kadang nggak ada etikat baik. Ya, gue suka nuwun sewu, belum sakit bayar. Iki ngenteni iki, soalnya kita sesuk pokoknya bar bodo tak bayar. Bar bodo meneh, jawabnya bar bodo meneh. Mereka kan bodo kan ono terus. Masya Allah itu ya. Nah kita harus jangan membiasakan hal yang seperti itu. Ya memang apa ya? Jadi kita itu ada suatu kelemahan dan kejelekan dalam berbagai macam sisi ya. Jadi kalau bisa dalam yang urusan hablum minan nas itu jangan gampang, karena bisa jadi kalau kita zaman Nabi kan mati saja Nabi nggak mau mensolatkan ya, itu suatu hal yang sangat-sangat berat gitu ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa aqrabul aqwal qaulun atau qauluman wa yujibu fihi syai'an bihal. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau duit di tangan orang dan orangnya sulit bayar, maka tidak wajib zakat kecuali sudah diterima dan sudah setahun di tangan orang yang menerima itu ya. Hatta yahulal haul, hingga di tangannya sudah haul. Au yujibu fi zakatan wahidatan idal qabdi fa hadzal qawlahu wajhun wa hadza wajhun. Ada yang mengatakan ketika menerima bayar zakat, ada yang menerima ditunggu setahun dulu ya baru zakat. Bahkan ada riwayat dari Utsman bin Affan anahu qala hadza syahru zakatikum, ini adalah bulan zakatmu. Faman kana alaihi dainun falyu'addi, barang siapa yang mempunyai hutang maka bayarlah. Hatta tahsula amalukum, sehingga hasil hartamu fata'uduna minha zakat, bisa kemudian bayar zakat. Ini adalah bulan zakat, kata Utsman bin Affan. Ayo yang punya utang pada bayar, supaya orang yang punya uang itu segera bisa bayar zakat, bisa dikeluarkan zakatnya gitu ya. Masya Allah ya. Makanya kalau hutang ya harus jangan menambah beban dosa. Hutang janji 1 bulan 2 bulan bayar, maka ketika 1 bulan 2 bulan sesuai dengan janjinya nggak bayar, itu sudah ingkar janji. Ketika ingkar janji pasti janji lagi nanti nggak ditepati lagi gitu ya. Akhirnya mengumbar janji yang banyak tidak ditepati gitu ya. Ya makanya harus hati-hati. Masya Allah. Faedah. Ini ada suatu ungkapan yang luar biasa kata musannif.
Man kana fi yadihi malun tajibu fi zakah wa huwa madinun. Fa in kana hadatain mimma yastaghriqun nisab aw yang usul malan nisab fala zakata fi. Pak Budi punya harta 100 juta. Tak longi saya kira 100 juta. Berarti kan satu nisab atau belum ya? 1 juta sekarang ya? Karena 85 gram ya? Ya 170 lah, 200 juta Pak Budi ya. Punya uang 200 juta. Sudah setahun. Tapi Pak Budi punya utang sama Pak Sus 100 juta. Maka Pak Budi tidak kewajiban zakat karena kewajiban bayar utang 100 juta. Hakikatnya harta jenengan hanya 100 itu. Ada kan kita duitnya banyak, ternyata duitnya wong-wong gitu ya. Ya, duitnya orang-orang karena pinjam gitu ya. Wa in kana dain yang usul malakin wa ma fawqa nisab fa innahu yukhriju ma yafi bidairihi wa yuzaki al-baqi. Lah Pak Budi punya uangnya 250. Awal setahun selesai utangnya hanya 50. Maka wajib bayar utang 50 dan tetap masih wajib zakat. Karena 250 diambil 50 itu masih satu nisab. Masih satu nisab. Maka berarti wajib zakat. Kemudian ayyamul alal milk indal malik amu hijriyin kamilin haulanil haul. Untuk menghitung haul nanti sampai kepada tentang haul itu ternyata yang dibuat ngitung adalah tahun hijriyah, tahun Qamariyah, bukan tahun Syamsiyah. Maka yang paling tepat kalau kita ngitung itu zakat itu misalnya dibarengke bulan Ramadan gitu ya, atau dibarengke Syawal. Itu karena Syawal sampai Syawal itu berarti setahun. Misalnya Masehinya bisa jadi belum setahun. Dan sering kita itu ngitungnya kan Masehi kan itu kan. Misalnya Pak Tarto sekarang umurnya berapa Pak? 62 Masehi atau Komari? Masehi. Kalau Komarinya kira-kira berapa? 65 gitu ya. Iya, 65. Karena setiap 60 sekian itu tambahnya 2 tahun. Nah, Nabi itu umur 63 itu 63 Komari, bukan Samsi ya, bukan Masehi. Jadi kadang kita menjadi kelihatan ngomong muda. Begitu juga tentang iddah, tentang menyusui, itu tahunnya hitungannya adalah pakai tahun Qamari atau Hijriyah. Wa la yustaratu fi zakati dzahab wal fiddah wal masyah. Untuk setahun itu selain panenan. Kalau panenan haulnya adalah ketika panen. Ketika panen. Kalau kurma panennya itu 14 bulan. Berarti malah lebih dari setahun. Tapi kalau padi panennya berapa bulan Pak? 3 bulan ya. Bahkan katanya sekarang pertanian membuat bibit yang 2 bulan bisa panen. Ya berarti 2 bulan ketika panen itu wajib zakat. Misalnya setahun panen 4 kali, ya berarti wajib zakat 4 kali. Ketika satu panenan ada satu nisab. Itu. Jadi petani bisa jadi zakatnya menjadi lebih sering daripada yang lain. Jadi kalau panenan nunggu panen, tapi kalau yang ditanam itu buah yang tahunan ya kayak kurma dan anggur. Kalau yang tek itu kan kurma dan anggur, bisa jadi panennya 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali atau setahun sekali atau 14 bulan atau tahunnya ternyata tahun Masehi. Panen buah itu tahunnya Masehi loh Pak. Ya, tahunnya Masehi, bukan Hijri ya. Nah, misalnya dengan punya pohon mangga di depan rumah, panennya tiap Ramadan atau tiap apa Pak? Ya, berarti Masehi itu ya. Nah, ternyata kadang sebelum Ramadan, kadang setelah Ramadan, kadang pas betul besar kan gitu ya. Maka untuk panenan adalah tahun Masehi. Fa'inna haulaha inda iktimaliha
wastiwaiha, ketika sempurna dan sudah layak dipanen, maka wajib kemudian mengeluarkan zakatnya. Wa hadza mujma'un alaih, dan itu adalah merupakan salah satu daripada ijma. Sampai di sini ada pertanyaan? Moga-moga, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan harta bersama atau yang sirkahan itu kan, misalnya sudah sampai nisab, apakah wajib dizakati? Itu ada dua pendapat. Nanti akan sampai si pembahasannya, tapi secara singkat ada yang mengatakan gini, mana yang menguntungkan fakir miskin? Bisa dengan sedekah sama Pak Tarto. Kalau dibagi dulu, maka dengan menjadi kurang satu nisab, Pak Tarto satu nisab kan jadi tidak zakat. Maka orang fakir rugi, sehingga zakati dulu sebelum dibagi. Tapi ketika dibagi dua, masing-masing masih satu nisab, maka lebih baik dibagi dulu, karena akan menguntungkan fakir miskin yang terdekat pada panjenengan. Misalnya panjenengan rumahnya berjauhan, dibagi dengan zakat di kampung jenengan, Pak Tarto zakat di kampung Pak Tarto. Maka sebagian ulama itu mana yang paling menguntungkan mustahik, dizakati dulu atau dibagi. Bisa jadi kalau dikumpulkan satu nisab, ketika dipisah menjadi 3 nisab. Contoh kambing itu nisabnya 40 satu kambing, tapi untuk 2 kambing itu 120, itu nasnya begitu. Maka ketika dengan sirkahan kambingnya 100, kemudian dengan bagi 2 plus dengan 50 kan tidak wajib zakat. Padahal ketika masih dikumpulkan wajib zakat 1 kambing, atau kambingnya 120, ya kambingnya 120 ya. Wajib zakat 2 kambing ya. Ketika dibagi, ternyata masih kewajiban 1 berarti ya berdua, berarti lebih menguntungkan. Gitu Pak. Senang cerita. Berarti hampir sama Pak dengan pertanyaan saya, Pak. Ketika 2 rumah dan itu rumah waris gitu, itu berarti kan hampir sama dengan ini. Iya. Jadi ya ketika memang belum dibagi 1 nisab, ketika dibagi menjadi kurang 1 nisab, maka mana yang menguntungkan fakir miskin? Berarti kalau dizakati dulu, karena kalau dibagi dulu menjadi tidak 1 nisab. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ada lagi? Moga. Satu tahun pertama saja atau tahun berikutnya masih itu? Yang apa itu? Jumlah hartanya. Tahun ini pokoknya sekian. Ya. Terus tahun berikutnya masih ini, hartanya malah tambah. Itu kalau melihat hartanya. Kalau harta yang dimaksud adalah kambing, kemudian harta simpanan, kemudian harta dagangan, maka kewajiban zakat setiap tahun. Tapi kalau zakat itu zakat harta nemu, misalnya nanti ada magan, ada rikas atau waris, maka zakat waris, zakat magan, zakat rikas itu sekali. Nah, selanjutnya nanti zakatnya beda. Misal dengan hari ini menerima harta waris sejumlah 200 juta, maka dengan kan wajib zakat dari 200 juta itu harta waris. Nah, ternyata harta 200 juta itu dengan simpan mawon, maka tahun depan dengan kewajiban zakat karena menyimpan uang, bukan kewajiban zakat karena waris. Nah, warisnya juga kecinta butuh mobil, butuh apa ya, berarti tahun depan sudah tidak wajib bayar zakat. Jadi ada yang zakat sekali, ada yang kemudian zakat setiap tahun. Makanya ada orang kalau menyimpan harta terus itu kalau tidak digunakan, simpanan itu menjadi kewajiban zakat, bahkan zakat hartanya bisa menjadi habis. Misal dengan beli rumah, kok beli rumah kan nggak Pak? Investasi, ya. Nah harus dinengno wae. Pokoknya sesuk kirane wis berarti ya, wae harus tak dol, maka setiap tahun wajib zakat. Maka bisa jadi sampai habis loh itu. Iya. Tapi dengan beli rumah buat apa? Mau buat kos-kosan. Lalu dibuat kos-kosan yang banyak, maka dengan yang wajib zakat adalah hasil dari
kos-kosan itu kalau ada satu nisab, kalau enggak ya cukup. Sambung yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.